Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah atau disebut dengan sedekatul fitri adalah salah satu bentuk zakat yang diwajibkan Allah bagi laki-laki, wanita, besar, kecilkah, anak-anak atau dewasa dari umat ini. Dasar pensyariatannya adalah dalil yang disebutkan dalam hadis Nabi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min ramadana ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw untha minal muslimin. Yang artinya Rasulullah SAW mempardukan zakat fitrah itu bulan Ramadan kepada manusia sebesar 1 sa' kurma atau syair, yaitu kepada setiap orang yang merdeka, budak, laki-laki, perempuan dari orang-orang muslim. Zakat fitrah itu disyariatkan pertama kali pada bulan Sya'ban tahun kedua semenjak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekkah ke kota Madinah. Tepatnya pada tahun di mana diwajibkannya syariat puasa di bulan Ramadan. Kemudian hikmah diwajibkannya zakat fitrah itu adalah untuk menambal kekurangan pahala puasa kita. Jadi kalau menambal itu kan ada sesuatu yang bocor. Nah, artinya apa? Zakat fitrah itu untuk menambal, menutupi kekurangan pahala puasa kita. Puasa di bulan suci Ramadan. Tentu saja ini tidak hanya sekedar itu, tapi zakat fitrah itu untuk mencukupkan kekurangan orang-orang fakir pada hari raya Idul Fitri. Bahkan Waqi' Ibnul Jarrah pernah berkata, zakat fitri itu atau zakat fitrah itu di bulan Ramadan seperti sujud sahwi dalam salat, yaitu melengkapi kekurangan pahala puasa sebagaimana sujud sahwi melengkapi salat. Zakat fitrah atau zakat fitri ini hukumnya wajib atas setiap manusia yang muslim, baik dia laki-laki atau perempuan, sudah dewasakah dia atau masih kanak-kanak. Ini kewajiban zakat fitrah. Kemudian ukuran dan waktu pemberiannya. Besar harta yang harus dikeluarkan adalah 1 sa' gandum, kurma atau makanan sehari-hari. Lalu kalau kita konversikan ke bentuk beras itu menjadi 2,5 kiloan. Ya, dalam mazhab Hanafi membayarnya itu boleh dikonversikan dalam bentuk uang seharga 1 sa' itu sesuai dengan jenis makanan di negeri masing-masing. Nah, kalau di kita itu kan hitungannya hampir 2,5 kilogram. Ya lebih kurang itu. Itu kalau kita konversikan dari nilai 1 sa' itu. Itu kalau 1 sa' itu kalau dikonversikan itu lebih 2,1 sekian gitu. Jadi 2,5 kilogram. Lalu dalam mazhab Hanafi membayarnya itu boleh dikonversikan dalam bentuk uang seharga 1 sa', itu sesuai dengan jenis makanan pokok di negeri masing-masing. Kemudian waktu pemberiannya itu sesuai dengan namanya, zakat al-fitr atau zakatul fitrah atau zakatul fitri itu diberikan pada hari fitr, pada hari lebaran atau hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW, "Unuhub fi hadzal yaum." Cukupkan kebutuhan mereka. Unuhum,
cukupkan kebutuhan mereka di hari ini. Itu hadis riwayat Daruqutni. Lalu waktu yang utama untuk memberikan zakat fitrah itu adalah sejak matahari terbit di ufuk timur dan berakhir ketika dilaksanakannya salat Idul Fitri. Itu waktu yang fadilah. Kemudian batas akhir, jumhur ulama di antaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah itu menyebutkan bahwa batas akhir untuk menyerahkan zakat fitrah ini itu sempit dan ketat sekali, seperti halnya hewan udhiyah. Sehingga bila ada orang yang baru membayarkan zakat fitrahnya setelah selesai sholat Idul Fitri tanpa ada uzur syar'i yang benar, maka dia berdosa. Namun meski sudah telat dan berdosa, kewajiban untuk membayar zakat itu tetap ada. Bukannya malah dibatalkan, dan meski dilakukan setelah waktunya lewat. Namun menurut para ulama tidak disebut sebagai qadha. Jadi kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu ibarat orang yang berhutang kepada orang lain, bila telah jatuh tempo belum dibayar tanpa ada alasan yang kuat atau yang benar, dia jelas berdosa. Namun bukan berarti hutang piutang itu hangus. Hutangnya tetap ada dan tetap harus ditunaikan. Maka para ulama sepakat apabila batas akhir waktunya telah lewat, maka zakatnya itu kehilangan makna dan berubah menjadi sedekatun min sedaqat gitu ya, menjadi sedekah sunnah biasa. Namun bila dimajukan waktunya, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, dan boleh dimajukan pembayarannya 2-3 hari sebelum Idul Fitri. Bahkan ada juga yang membolehkan sejak awal Ramadan. Kemudian itu batas akhir. Kemudian batas awal. Sebagaimana sebagian ulama seperti mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah memperbolehkan zakat fitrah itu dibayarkan sebelum waktunya, yaitu 2 hari sebelum masuknya tanggal 1 Syawal. Ini juga ada dalil atau hadis yang menyebutkan kanu yu'tuna sadaqatal fitri qabla al-'id bi yaumin aw yaumain. Mereka menunaikan zakat fitri itu sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Sedangkan sebagian dari ulama mazhab Hanabilah itu memperbolehkan zakat fitrah itu dikeluarkan sejak awal bulan Ramadan. Namun ada yang cukup aneh, itu adalah pendapat dari Hasan bin Ziyad, salah satu ulama dari mazhab Hanabilah. Itu fatwanya diperbolehkan zakat fitrah itu dibayar setahun atau 2 tahun sebelum Ramadan. Nah, ini pendapat Hasan bin Ziyad. Kemudian kapan penetapan 1 Syawal berbeda, kapan berzakat gitu. Jadi bila penetapan 1 Syawal berbeda, kapan berzakat? Nah, seseorang harus melaksanakan ibadah sesuai apa yang diyakininya. Dan pada dasarnya semua hal yang berkaitan dengan keyakinan itu harus sejalan. Misalnya bila seseorang berketetapan bahwa hari raya Idul Fitri itu tanggal misalnya tanggal 1 Januari misal begitu, maka seharusnya dia sholat Idul Fitrinya pada tanggal itu dan bukan pada tanggal yang lain. Jadi misalnya bila seseorang berketetapan bahwa hari raya Idul Fitri itu misalnya tanggal 5 Desember, maka seharusnya dia juga sholat Idul Fitrinya pada tanggal itu dan bukan pada tanggal 2 Syawal. Juga pada hari itu dia tidak boleh puasa karena haram berpuasa di hari Id, termasuk juga zakat fitrah. Nah, ini kalau seandainya penetapan Syawal itu berbeda. Kemudian pertanyaannya, haruskah mengeluarkan zakat fitrah itu melalui amil zakat? Nah, bila tidak ada amil zakat, ada punya pilihan. Pertama, itu dengan mencari sendiri fakir miskin di lingkungan kita.
Dengan ini diharapkan terbentuk jalinan kasih sayang antara kaya dan miskin. Dan harta zakat itu diutamakan untuk fakir dan miskin yang lebih dekat. Nah, yang kedua, boleh disalurkan melalui amil yang profesional agar bisa dikelola dengan baik. Nah, keduanya pada dasarnya merupakan pilihan yang memiliki kelebihan dan memiliki tentu ada kekurangan-kekurangan. Ya, itu harap bisa dimaklumi. Jadi artinya yang lebih baik kalau seandainya ada amil, kita salurkan melalui amil. Kemudian bagaimana mengganti zakat fitrah dengan uang? Kalau ada uang, belum tentu segera bisa dibelikan makanan. Itu biasanya kan bayangan seperti itu. Bayangkan di zaman itu tidak ada restoran, rumah makan, mall, supermarket 24 jam dan lain sebagainya. Padahal waktu membayar zakat fitrah itu pada malam lebaran. Bisa-bisa di hari raya orang miskin itu punya uang tapi tak bisa makan. Nah, ini hanya sebuah analisa saja. Namun Imam Abu Hanifah membolehkan mengganti makanan itu sesuai dengan harganya. Nah, pendapat beliau nampaknya ini lebih sesuai dengan kondisi sekarang ini. Uang di masa kini itu telah menjadi alat tukar yang sangat praktis. Nah, karena itu para ulama di masa sekarang melihat bahwa dengan membayar zakat fitrah menggunakan uang itu lebih banyak masalahnya ketimbang dengan beras atau bentuk makan yang lainnya. Namun zakat fitrah itu hukum dasarnya itu adalah makanan pokok yang harus kita keluarkan. Ini tadi pertanyaannya bagaimana kalau mengganti zakat fitrah itu dengan uang. Kemudian kewajiban siapa? Nah, zakat fitrah itu siapa? Pada dasarnya yang berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah itu adalah orang yang menanggung nafkah seseorang. Umumnya adalah ayah atau suami yang menjadi pimpinan dalam sebuah keluarga. Namun dalam pelaksanaannya, bila ada di antara anggota keluarga ada yang ingin membayarkannya dengan pengetahuan atau izin dari ayah atau suami, maka sah saja hukumnya. Meskipun kalau merujuk kepada siapa yang sah bertanggung jawab, tentu adalah orang yang berkewajiban untuk menafkahinya. Nah, kecuali bila ayah atau suami itu memang sudah tidak mampu lagi untuk menafkahi, seperti karena sudah uzur, sudah tua, sakit, sehingga jangankan untuk menafkahi keluarganya, untuk sekadar menafkahi dirinya pun dia tidak mampu. Nah, untuk itu maka nafkahnya itu ditanggung oleh ahli waris atau anaknya. Dan pada kondisi yang demikian, maka si anak yang sudah menanggung nafkah inilah yang berkewajiban untuk membayar zakat fitrah sang ayah. Kemudian bagaimana dengan bayi? Bagaimana dengan bayi? Nah, jumhur ulama menyepakati bahwa bayi yang masih dalam kandungan tidaklah diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Karena meski dia seorang calon manusia, tapi kan belum dianggap sebagai manusia yang utuh. Sehingga kalau belum lahir pada saat hari raya Idul Fitri, maka tidak perlu dizakatkan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau pada malam hari raya lahir? Nah, jumhur ulama selain Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa bayi yang lahir setelah terbenam matahari pada malam 1 Syawal sudah wajib dizakatkan. Karena titik dimulainya kewajiban zakat itu ada pada saat terbenamnya matahari pada malam 1 Syawal. Nah, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa titik awal wajibnya zakat fitrah itu adalah saat terbit fajar keesokan harinya. Jadi bila bayi lahir pada tanggal 1 Syawal pagi hari setelah matahari terbit, harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, di luar jumhur ulama ada pendapat dari kalangan mazhab Az-Zahiri, yaitu Ibnu Hazm, yang beranggapan bahwa seorang bayi sudah dianggap manusia sempurna sejak dia berusia 120 di dalam kandungan. Jadi bila pada saat terbit matahari tanggal 1 Syawal seorang bayi genap berusia 120 hari di dalam kandungannya, itu sudah ada kewajiban
zakat. Maknanya zakat fitrahnya harus dibayarkan. Namun pendapat ini tentu agak menyendiri sifatnya dan bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qardawi yang terkenal dengan moderat dalam masalah zakat pun tidak mendukung pendapat Ibnu Hazm ini, dan beliau mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Inilah beberapa hal yang menjadi pembicaraan kita tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.